Pernahkah ada satu malam di bulan Ramadan ketika matamu terbuka tanpa sebab yang jelas? Tidak ada alarm, tidak ada suara, tidak ada gangguan. Hanya kesadaran yang tiba-tiba hadir, seolah ada yang menyentuh hatimu dengan lembut. Jam menunjukkan sepertiga malam. Di saat sebagian besar manusia masih terlelap, di saat dunia terasa begitu tenang, ada momen yang tidak semua orang rasakan. Momen ketika langit seperti lebih dekat, lebih luas, lebih terbuka, dan tidak semua orang dipanggil untuk berdiri di dalamnya. Terima kasih karena sudah hadir di sini. Bukan kebetulan jika hatimu tertarik pada pembahasan ini. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ramadan adalah tentang undangan, tentang siapa yang dipanggil untuk masuk lebih dalam ke ruang sunyi yang jarang disinggahi. Tahajud di bulan Ramadan bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah pertemuan yang dirahasiakan. Ia adalah percakapan yang tidak terdengar manusia, tapi menggetarkan langit. Banyak orang ingin bangun, banyak orang berniat kuat, alarm dipasang, tekad dikuatkan. Namun ketika malam tiba, tubuh terasa berat, mata sulit terbuka, dan waktu berlalu begitu saja. Sementara di sisi lain, ada yang tidak merencanakan apa-apa, tapi tiba-tiba terjaga. Hatinya gelisah jika tidak bangkit, dadanya terasa sempit jika hanya berbaring. Disitulah keajaiban pertama dimulai. Tahajud di bulan Ramadan seringkali bukan soal kekuatan, melainkan soal pilihan dari Allah. Ada jiwa-jiwa yang sedang dipanggil lebih dekat. Ada hati-hati yang sedang disentuh untuk dibersihkan. Tidak semua orang mendengar panggilan itu. Ramadan memperhalus segala rasa. Dosa terasa lebih nyata. Kesalahan terasa lebih berat. Penyesalan terasa lebih dalam. Dan ketika seseorang berdiri di tengah malam Ramadan, ia berdiri dengan kejujuran yang paling murni. Tidak ada yang melihat selain Allah. Tidak ada yang tahu seberapa lama ia menangis. Tidak ada yang tahu doa apa yang ia bisikkan. Tahajud di bulan ini membawa getaran yang berbeda. Satu sujud terasa seperti membuka pintu yang lama terkunci. Satu doa terasa seperti menembus jarak yang selama ini terasa jauh. Keajaiban pertama tahajud di bulan Ramadan adalah ini. Ia menjadi tanda bahwa hati itu masih hidup. Hati yang hidup akan merasa rindu pada sunyi. Hati yang hidup akan merasa ada yang kurang jika melewatkan pertemuan itu. Hati yang hidup tidak tenang hanya dengan ibadah yang terlihat, ia ingin menyentuh yang tidak terlihat. Ada orang yang terlihat baik di siang hari. Amal banyak, kata-kata indah, namun malamnya kosong. Dan ada orang yang mungkin biasa saja di mata manusia, tetapi malamnya penuh air mata. Allah tidak melihat seberapa indah penampilan lahir. Allah melihat getaran hati ketika berdiri sendirian. Ramadan adalah bulan ketika langit lebih terbuka, rahmat lebih luas, ampunan lebih dekat. Tetapi tetap saja, hanya sedikit yang benar-benar masuk ke ruang terdalam itu. Mengapa tidak semua orang dipanggil? Karena tahajud adalah kehormatan yang tidak selalu diberikan. Ia adalah hadiah bagi jiwa yang mungkin sedang rapuh. Ia adalah pelukan bagi hati yang lelah. Ia adalah jawaban bagi seseorang yang sudah tidak tahu lagi harus mengadu kemana. Ada yang bangun tahajud karena rezeki terasa sempit. Ada yang bangun karena penyakit belum sembuh. Ada yang bangun karena hatinya patah. Ada yang bangun karena takut kehilangan arah. Dan di setiap sujud itu, ada getaran yang tidak kasat mata. Langit tidak bergetar karena suara keras. Langit bergetar karena hati yang tulus. Tahajud di bulan Ramadan seperti membuka ruang baru dalam diri. Seseorang yang rutin berdiri di waktu itu seringkali merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menekan dengan cara yang sama. Luka tetap terasa, tetapi tidak lagi menghancurkan. Seolah ada kekuatan yang menopang dari arah yang tidak terlihat. Itulah keajaiban yang sering tidak disadari. Allah memanggil hambanya di waktu yang paling sunyi, agar ia bisa jujur tanpa topeng. Agar ia bisa menangis tanpa malu. Agar ia bisa meminta tanpa merasa kecil. Karena di hadapan Allah, tidak ada yang terlalu hina untuk diampuni.
Tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Ramadan menjadikan momen itu lebih dalam, lebih kuat, lebih terasa. Ada yang setelah satu malam tahajud di bulan ini, hatinya berubah. Lebih lembut kepada orang tua, lebih sabar kepada pasangan, lebih tenang menghadapi masalah. Bukan karena hidupnya tiba-tiba mudah, tetapi karena jiwanya mulai ditata ulang. Tahajud di bulan Ramadan bukan sekadar ritual. Ia adalah proses perbaikan yang dimulai dari dalam. Keajaiban kedua akan berbicara tentang bagaimana doa di waktu itu tidak hanya didengar, tetapi diangkat dengan cara yang tidak terduga. Namun sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang perlu direnungkan. Tidak semua yang bangun benar-benar hadir. Ada yang berdiri, tetapi pikirannya melayang. Ada yang membaca doa, tetapi hatinya kosong. Tahajud bukan soal gerakan, melainkan kehadiran. Ketika hati benar-benar hadir di hadapan Allah, disitulah perubahan dimulai. Ramadan mengajarkan tentang pengendalian diri. Menahan lapar dan haus hanyalah latihan. Intinya adalah menahan ego, menahan amarah, menahan kesombongan, dan tahajud menjadi ruang latihan paling dalam untuk itu. Karena di waktu itulah seseorang melihat dirinya tanpa distraksi. Ia melihat dosa-dosanya. Ia mengakui kelemahannya. Ia menyadari betapa kecil dirinya tanpa pertolongan Allah. Dan kesadaran itu membuat langit bergetar. Keajaiban tahajud bukan selalu tentang terkabulnya doa dengan cepat. Kadang keajaibannya adalah ditundanya sesuatu yang ternyata berbahaya. Kadang keajaibannya adalah digantinya sesuatu dengan yang lebih baik. Kadang keajaibannya adalah dikuatkannya hati agar sanggup melewati ujian. Di bulan Ramadan, semua proses itu terasa lebih cepat, lebih intens, lebih nyata. Ada orang yang setelah beberapa malam tahajud di bulan ini, hidupnya seperti digeser perlahan ke arah yang lebih baik. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena langit sedang bekerja. Allah tahu siapa yang benar-benar ingin kembali. Allah tahu siapa yang hanya mengikuti suasana. Dan panggilan itu datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam sunyi. Jika ada rasa haru ketika mendengar tentang tahajud di bulan Ramadan, mungkin itu tanda bahwa hatimu mengenali sesuatu. Mungkin ada kenangan sujud yang belum selesai. Mungkin ada doa yang masih menggantung di antara langit dan bumi. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan getaran itu. Tahajud adalah percakapan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Di bulan Ramadan, percakapan itu seperti dipercepat, seperti diperindah, seperti dipenuhi rahmat yang melimpah. Keajaiban pertama adalah panggilan. Keajaiban kedua adalah perubahan yang tidak terlihat. Dan di bagian selanjutnya, akan dibahas bagaimana tahajud di bulan Ramadan bisa menjadi sebab terangkatnya derajat seseorang tanpa ia sadari. Karena tidak semua yang terlihat biasa, benar-benar biasa di sisi Allah. Jika hatimu ikut bergetar membaca ini, jika ada rasa ingin lebih dekat, semoga itu adalah tanda kebaikan yang sedang Allah siapkan. Amin untuk menyalurkan energi positif yang sampai ke setiap jiwa yang sedang mencari cahaya. Ada orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tidak terkenal, tidak banyak dipuji, tidak sering dibicarakan. Namun perlahan, tanpa suara, tanpa pengumuman, hidupnya berubah arah. Bukan karena ia lebih pintar, bukan karena ia lebih kaya, bukan karena ia lebih beruntung, tetapi karena ada malam-malam di bulan Ramadan yang ia jaga dengan penuh kesungguhan. Tahajud di bulan Ramadan bukan hanya tentang tangisan yang jatuh di sajadah. Ia adalah sebab yang seringkali tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dicatat dengan sangat rinci oleh Allah. Dan ketika sesuatu dicatat oleh Allah, dampaknya tidak pernah kecil. Keajaiban kedua dari tahajud di bulan Ramadan adalah terangkatnya derajat seseorang tanpa ia sadari. Derajat bukan selalu tentang jabatan, bukan selalu tentang harta, bukan selalu tentang popularitas. Derajat adalah tentang kedudukan di sisi Allah, tentang nilai yang tidak bisa diukur dengan standar dunia. Ada orang yang secara dunia tampak biasa, tetapi langit mengenalnya dengan sangat baik. Di bulan Ramadan,
Setiap amal dilipat gandakan. Setiap niat diberi ruang untuk tumbuh. Setiap langkah menuju kebaikan diberi cahaya tambahan. Dan ketika seseorang berdiri di tahajud pada bulan ini, ia seperti sedang menanam benih yang buahnya tidak selalu langsung terlihat. Namun akarnya menembus sangat dalam. Seseorang yang menjaga tahajud di bulan Ramadan seringkali merasakan perubahan yang tidak ia rencanakan. Ia menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia lebih hati-hati dalam berbicara. Ia lebih lembut dalam bersikap. Itu bukan kebetulan, karena setiap sujud di sepertiga malam adalah latihan kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah pintu kenaikan derajat. Allah meninggikan siapa yang Ia kehendaki. Dan seringkali, Allah meninggikan hambanya bukan dengan memberi sorotan, tetapi dengan memberi kedalaman. Tahajud membuat hati dalam, tidak dangkal, tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah hancur oleh hinaan. Di bulan Ramadan, kedalaman itu dibentuk lebih cepat. Ada orang yang sebelum Ramadan mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai. Namun setelah beberapa malam berdiri dalam tahajud, ada yang berubah. Ia masih menghadapi masalah yang sama, tetapi reaksinya berbeda. Ia lebih sabar, ia lebih lapang, ia lebih bijak. Itulah tanda derajat sedang diangkat. Kenaikan derajat di sisi Allah seringkali terlihat dari cara seseorang memandang hidup. Bukan lagi dengan keluhan yang panjang, tetapi dengan penerimaan yang tenang. Bukan lagi dengan iri yang tersembunyi, tetapi dengan syukur yang tulus. Tahajud di bulan Ramadan melatih jiwa untuk melihat dari sudut pandang langit. Ketika seseorang rutin berdiri di waktu paling sunyi, ia belajar bahwa dunia tidak sepenting yang ia kira. Ia belajar bahwa yang benar-benar menentukan bukanlah penilaian manusia, tetapi ridha Allah. Dan ketika fokusnya bergeser, hidupnya ikut bergeser. Ada yang setelah Ramadan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ada yang hubungannya membaik. Ada yang usahanya berkembang. Namun semua itu hanyalah efek samping. Yang paling utama adalah perubahan di dalam diri. Karena derajat yang sesungguhnya adalah ketika hati menjadi lebih dekat kepada Allah. Tidak semua orang menyadari kapan derajatnya terangkat. Bahkan seringkali orang yang derajatnya naik justru merasa dirinya semakin kecil. Ia semakin sadar betapa banyak kekurangannya. Ia semakin takut jika amalnya tidak diterima. Kerendahan hati itu sendiri adalah tanda kenaikan. Tahajud di bulan Ramadan mengajarkan bahwa kemuliaan bukan tentang terlihat hebat, tetapi tentang menjadi lebih taat ketika tidak ada yang melihat. Langit mencatat malam-malam itu, malam ketika seseorang menahan kantuk demi 2 rakaat tambahan. Malam ketika seseorang memohon ampun dengan suara yang hampir tak terdengar. Malam ketika seseorang memilih berdiri meski tubuhnya lelah. Semua itu tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah lalai dari satu pun sujud hambanya. Ada satu hal yang jarang dipahami. Ketika seseorang mendekat kepada Allah di waktu malam, Allah akan mendekatkannya kepada kebaikan di waktu siang. Tanpa ia minta secara spesifik, tanpa ia susun strateginya. Seolah ada jalur-jalur kemudahan yang dibuka perlahan. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian. Justru terkadang ujian datang untuk menguatkan derajat barunya. Namun hatinya sudah berbeda. Ia tidak lagi mudah putus asa. Ia tidak lagi merasa sendirian. Tahajud membangun hubungan yang intim. Dan hubungan itu membawa rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Di bulan Ramadan, hubungan itu terasa lebih hangat. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika seseorang selesai tahajud dan duduk diam dalam zikir. Dunia masih sunyi, udara masih dingin, hati terasa ringan, seolah beban yang tadi terasa berat telah diangkat sebagian. Mungkin masalahnya belum selesai, tetapi hatinya sudah diberi kekuatan. Itulah bentuk kenaikan derajat yang tidak terlihat oleh manusia. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa ia bangun setiap malam. Orang lain mungkin tidak melihat air matanya. Namun Allah melihat. Dan ketika Allah melihat kesungguhan itu, Allah membalas dengan cara yang paling tepat. Derajat yang terangkat juga terlihat dari perlindungan yang diberikan.
Ada orang yang hampir jatuh ke dalam kesalahan besar, tetapi entah bagaimana terhindar. Ada orang yang hampir mengambil keputusan buruk, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Bisa jadi itu buah dari malam-malam yang ia jaga. Tahajud di bulan Ramadan seperti membangun perisai halus di sekitar jiwa. Bukan perisai yang membuat hidup bebas masalah, tetapi perisai yang membuat hati tetap kokoh di tengah masalah. Tidak semua orang mendapatkan perlindungan seperti itu. Karena tidak semua orang bersedia membayar harga sunyi di sepertiga malam. Kenaikan derajat seringkali tidak diumumkan. Ia tidak datang dengan tanda khusus. Ia hadir dalam bentuk kedewasaan, dalam bentuk kebijaksanaan, dalam bentuk keteguhan. Seseorang yang rajin tahajud di bulan Ramadan seringkali setelahnya menjadi lebih konsisten dalam ibadah lain. Lebih disiplin, lebih terjaga lisannya, lebih hati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Itu bukan perubahan kebetulan. Itu adalah efek dari hati yang telah disentuh di waktu paling hening. Ramadan adalah bulan latihan, dan tahajud adalah latihan paling intens. Siapa yang mampu menjaganya, ia sedang ditempa untuk level berikutnya dalam hidupnya. Mungkin bukan level yang terlihat di mata manusia, tetapi level yang diakui di sisi Allah. Derajat yang terangkat bukan selalu tentang diberi lebih banyak. Kadang justru tentang dikurangi hal-hal yang tidak baik, dikurangi pertemanan yang merusak, dikurangi kebiasaan yang melalaikan, dikurangi sifat-sifat yang membebani jiwa. Dan pengurangan itu adalah rahmat. Tahajud mengajarkan tentang prioritas, tentang apa yang benar-benar penting, tentang siapa yang benar-benar layak dikejar. Ketika seseorang memilih bangun untuk Allah di bulan Ramadan, ia sedang mengatakan bahwa kedekatan dengan Tuhannya lebih penting daripada kenyamanan tidurnya. Pilihan itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Di bagian berikutnya, keajaiban akan berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam lagi. Tentang bagaimana tahajud di bulan Ramadan bisa menjadi sebab doa-doa yang tertahan mulai menemukan jalannya. Tentang bagaimana langit merespons dengan cara yang kadang tidak terduga. Karena ketika derajat sudah diangkat, langkah berikutnya adalah pembukaan pintu-pintu yang selama ini terasa tertutup. Dan semua itu berawal dari satu keputusan sunyi. Berdiri di hadapan Allah ketika dunia sedang tidak melihat. Ada doa-doa yang sudah lama dipanjatkan. Ada harapan yang sudah berkali-kali disebutkan dalam sujud. Ada permintaan yang terasa seperti menggantung di antara langit dan bumi. Bertahun-tahun mungkin seseorang berdoa tentang hal yang sama. Tentang rezeki yang belum terbuka. Tentang jodoh yang belum dipertemukan. Tentang sakit yang belum diangkat. Tentang hati yang belum tenang. Lalu, Ramadan datang. Dan di salah satu malamnya, seseorang bangun untuk tahajud. Dengan mata yang masih berat, dengan hati yang mungkin sudah lelah berharap, tetapi tetap berdiri. Tetap mengangkat tangan, tetap memanggil nama Allah dengan suara yang pelan. Disitulah keajaiban keenam bekerja. Tahajud di bulan Ramadan bukan hanya tentang panggilan dan kenaikan derajat. Ia juga tentang doa yang menemukan jalannya. Tentang takdir yang digeser perlahan, dengan cara yang bahkan tidak disadari oleh pemilik doa itu sendiri. Banyak orang mengira bahwa terkabulnya doa harus selalu terlihat cepat, harus selalu sesuai dengan bayangan, harus selalu datang dalam bentuk yang sama persis seperti yang diminta. Padahal seringkali, jawaban doa datang dalam bentuk yang lebih tenang, lebih dalam, lebih bijaksana. Seseorang mungkin berdoa agar masalahnya segera selesai. Namun yang Allah berikan lebih dulu adalah ketenangan hati untuk menghadapinya. Seseorang mungkin berdoa agar rezekinya dilapangkan. Namun yang Allah berikan lebih dulu adalah dijauhkan dari pengeluaran yang tidak perlu. Jawaban itu hadir perlahan. Tahajud di bulan Ramadan mempercepat proses itu. Di waktu sepertiga malam, ketika dunia begitu sunyi, doa memiliki ruang yang lebih lapang. Tidak bercampur dengan riuhnya siang. Tidak terpecah oleh kesibukan. Ia naik dengan lebih jernih. Dan Allah Maha mendengar. Ada momen dalam tahajud Ramadan ketika seseorang merasa begitu dekat, seolah jarak antara dirinya dan langit menipis.
Seolah setiap kata yang ia ucapkan langsung sampai tanpa penghalang. Perasaan itu bukan ilusi. Itu adalah bentuk kelembutan Allah kepada hambanya. Keajaiban tahajud di bulan Ramadan adalah dibukanya jalan-jalan yang sebelumnya terasa buntu. Bukan selalu dengan cara yang spektakuler, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Tiba-tiba ada peluang yang tidak pernah terpikirkan. Tiba-tiba ada pertemuan yang membawa kebaikan. Tiba-tiba ada ide yang membuka solusi. Semua itu terlihat biasa di mata manusia. Namun bagi orang yang menjaga tahajudnya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada campur tangan langit. Doa-doa yang lama terasa jauh, perlahan menemukan jalurnya. Bukan karena kebetulan, tetapi karena ada sujud yang menjadi sebab. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh di waktu malam. Setiap tetesnya dicatat, setiap getarannya diperhatikan. Dan di bulan Ramadan, catatan itu dilipat gandakan nilainya. Ada orang yang setelah Ramadan merasa hidupnya seperti digeser. Bukan dipindahkan secara drastis, tetapi diarahkan. Pilihan-pilihannya menjadi lebih tepat. Langkahnya menjadi lebih hati-hati. Hatinya menjadi lebih peka. Itulah takdir yang digeser perlahan. Takdir bukan sesuatu yang kaku tanpa ruang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan doa adalah bagian dari sebab yang diizinkan untuk mengubah arah. Tahajud adalah bentuk doa yang paling jujur. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan. Hanya hamba yang sadar betul bahwa dirinya lemah tanpa pertolongan Allah. Ramadan menjadikan kesadaran itu semakin tajam. Ada malam ketika seseorang menangis bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena merasa jauh. Ada malam ketika seseorang memohon bukan hanya tentang dunia, tetapi tentang ampunan. Dan ketika ampunan itu diberikan, hidup ikut berubah. Karena dosa yang diampuni seringkali menjadi penghalang rezeki, penghalang ketenangan, penghalang kebahagiaan. Ketika penghalang itu diangkat, jalan menjadi lebih lapang. Keajaiban tahajud di bulan Ramadan juga terlihat dari cara hati memandang masa depan. Ia tidak lagi terlalu cemas, tidak lagi terlalu takut, karena ia tahu ada tempat kembali setiap malam. Tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta, tempat untuk menangis tanpa dihakimi. Ketika seseorang memiliki tempat seperti itu, ia menjadi lebih kuat di siang hari. Banyak orang mencari kekuatan di luar dirinya. Padahal kekuatan itu lahir dari hubungan yang dalam dengan Allah di waktu malam. Tahajud bukan hanya mengubah keadaan, ia mengubah orangnya. Dan ketika orangnya berubah, keadaannya ikut berubah. Ramadan adalah bulan percepatan. Apa yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk terasa, di bulan ini bisa hadir lebih cepat. Hati yang biasanya keras bisa menjadi lunak hanya dalam beberapa malam. Kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan bisa mulai berkurang karena satu keputusan sederhana untuk bangun. Keputusan untuk mendahulukan Allah di atas rasa nyaman. Tidak semua orang sanggup melakukan itu. Tidak semua orang mau membayar harga kantuk demi 2 rakaat tambahan. Tetapi bagi yang melakukannya, ada balasan yang tidak selalu terlihat, namun nyata. Ada doa yang dikabulkan dengan cara yang lebih baik dari yang diminta. Ada rencana yang gagal, tetapi diganti dengan yang lebih tepat. Ada kehilangan yang terasa menyakitkan, tetapi ternyata menyelamatkan. Semua itu adalah bagian dari jawaban. Di penghujung Ramadan, seseorang yang menjaga tahajudnya akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya lelah fisik, tetapi kepuasan batin. Ada rasa telah bertemu, ada rasa telah didengar. Dan meski hidup masih berjalan dengan ujian yang sama, hatinya tidak lagi sama. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia tahu bahwa setiap malam selalu ada pintu yang bisa diketuk. Ia tahu bahwa Allah lebih dekat dari yang selama ini ia kira. Itulah getaran langit yang sesungguhnya. Bukan suara keras, bukan tanda spektakuler, tetapi perubahan yang pelan namun pasti. Tahajud di bulan Ramadan adalah perjalanan. Dari panggilan, menuju kenaikan derajat, hingga pembukaan jalan. Dari hati yang gelisah, menuju hati yang yakin. Tidak semua orang dipanggil,
Tidak semua orang bertahan, tidak semua orang menyelesaikan perjalanan ini. Tetapi bagi yang melangkah hingga akhir, ada hadiah yang tidak bisa digantikan apapun. Kedekatan dengan Allah. Dan ketika seseorang sudah merasakan kedekatan itu, ia tidak lagi mencari pengakuan dunia. Jika tiga bagian ini terasa seperti cermin bagi hatimu, jika ada bagian yang membuat dadamu terasa hangat atau matamu terasa berat, semoga itu adalah tanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat. Semoga setiap sujud di bulan Ramadan menjadi sebab diangkatnya beban, dibukanya jalan, dan ditetapkannya takdir terbaik. Amin untuk menyalurkan energi positif bagi setiap jiwa yang sedang berjuang dalam sunyi.